Halo semua, selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi energi baru terbarukan, yaitu tentang dry steam yang berhubungan dengan panas bumi. Ini nanti akan belajar tentang prinsip kerjanya, lalu pengertiannya, ciri-cirinya, dan contoh soalnya nanti. Perkenalkan, nama saya Jonas Pascalis Marton dari Teknik Konversi Energi kelas 4J. Oke, pertama kita akan bahas tentang pengertiannya. Dry steam merupakan uap yang diaplikasikan ke dalam skema pembangkit listrik tenaga panas bumi dengan dominasi uap kering. Jadi betul-betul uap kering yang dimanfaatkan melakukan proses alami dari panas bumi, proses pemanasan alami sehingga tidak memerlukan alat lain. Jadi betul-betul uap kering yang dihasilkan. Lalu bagaimana ciri-cirinya? Ciri-cirinya itu pertama adalah magma, suhu magma yang relatif tinggi, 2300 derajat Celcius. Jadi dimanfaatkan magmanya ini cukup tinggi agar bisa langsung menghasilkan dry steam. Lalu memiliki tekanan uap yang cukup besar, lebih dari 3,5 atm nanti untuk menggerakkan turbinnya. Lalu memiliki volume uap yang cukup banyak, 10 ton per jam, setara 1000 kW listrik atau 1 MW. Letaknya tidak terlalu dalam dari permukaan bumi, maksimal 2500 meter. Lalu fluidanya tidak bersifat korosif, jadi tidak merusak alat-alat di skema pembangkit listriknya. Nah, kita akan bahas ke prinsip kerjanya. Nah, prinsip kerjanya untuk dry steam memang sangat sederhana, yang paling sederhana. Pertama adalah pemanasan air oleh panas bumi dari magma melewati bebatuan besar lalu ke arah bebatuan yang berpori-pori sehingga akan air yang menghasilkan uap tadi akan bertekanan dan masuk ke dalam pipa. Nah, maksudnya bagaimana tadi melewati bebatuan besar? Nah, di sini ada digambar. Jadi di sini ada magmanya, sumber panasnya, lalu ada bebatuan besar yang padat. Dan di sini ada bebatuan berpori-pori. Nah, di bebatuan berpori-pori ini nanti diisi air. Airnya berasal dari hujan. Lalu nanti akan masuk ke daerah resapan dan nanti akan dibuat reservoir tangkinya. Lalu akan dipanaskan dan nanti akan menghasilkan uap. Nah, uapnya ini dalam bentuk dry steam yang akan dimanfaatkan ke pembangkit listriknya. Seperti itu. Animasinya seperti apa? Seperti ini, ada animasinya. Sama saja ini magmanya, ini ada bebatuan dan airnya sebenarnya lalu di reservoir dan nanti akan menghasilkan steam. Seperti itu, akan masuk ke dalam pipa. Lalu yang kedua adalah proses masuknya uap ke dalam turbin uap dan akan menghasilkan energi mekanis yang dikonversi menjadi energi listrik oleh generator. Tadi sudah terjadi pemanasan. Nah, uapnya tadi akan masuk ke turbin. Nah, proses apa yang terjadi di turbin? Ini ada animasinya. Jadi nanti uapnya itu nanti akan menggerakkan turbin. Nah, turbinnya itu nanti akan menghasilkan energi mekanis dan nanti dikopal dengan generator dan generatornya nanti akan menghasilkan listrik. Jadi nanti dia sudah mengalirkan listrik baru nanti akan didistribusikan ke konsumen, ke masyarakat seperti itu. Lalu yang ketiga, uap sisa dari turbin tadi ternyata masih bisa dimanfaatkan masuk dari sisi atas kondensor. Kemudian mengalami kondensasi sebagai akibat penyerapan panas air oleh air pendingin yang diinjeksikan melalui spray nozzle. Jadi nanti air dari kondensor ini nanti akan masuk ke proses yang keempat, condensate water namanya, dialirkan menuju ke cooling tower yang diinjeksikan kembali ke dalam tanah untuk kembali melakukan siklus yang sama. Jadi tadi susah diubah, dikondensasi oleh kondensor, jadi masuk ke cooling tower dan nanti airnya akan diinjeksikan kembali ke dalam tanah. Nah, bagaimana animasinya? Ini ada animasinya. Ya, jadi dari uap sisa dari turbin masuk ke kondensor, diubah menjadi air dengan ini tangkinya, lalu nanti akan diinjeksikan kembali ke bawah seperti itu, ke dalam tanah. Nah, ini untuk perhitungannya akan memakai diagram TS, suhu dan entropi. Nah, di sini kita akan mendapat efisiensi turbin. Nah, itu sama seperti prinsip termodinamika. Ini yang dari 1 ke 2 proses yang aktualnya. Yang 1 ke 2S ini proses efisiensi yang 100%. Jadi nanti untuk mencari entalpi yang 2 harus membutuhkan efisiensi turbinnya berapa persen baru nanti akan bisa dapat H2. Sama saja. Lalu dari situ nanti akan mendapatkan daya turbin. Nah, di sini dirumuskan massa dikali efisiensi turbin dikali H1 minus H2 seperti itu.
Nah, kita masuk ke contoh soalnya. Contoh soalnya, energi panas bumi menggunakan sistem pembangkit dry steam memiliki laju uap sebesar 8 kg per second, lalu daya keluar turbin 5 kilokalori per detik, entalpi uap exhaust turbin 7 kilokalori per kilogram, sedangkan entalpi pada uap dari sumur adalah 13 kilokalori per kilogram. Hitunglah efisiensi turbin yang dihasilkan. Jadi, dari soal ini kita harus tahu dulu apa saja yang diketahui. Nah, yang diketahui tadi H1 13 kilokalori per gram, H dari uap sumur, lalu ada M dotnya 8 kg per detik, laju masanya, lalu ada H2 uap exhaustnya 7 kilokalori per kilogram, lalu ada W daya turbinnya tadi 5 kilokalori per detik. Nah, untuk mencari efisiensi turbinnya kita bisa memanfaatkan rumus yang tadi yang W sama dengan M dikali efisiensi turbin dikali H1 minus H2. Lalu kita sama dengankan efisiensi turbin sama dengan W dibagi M dikali H1 min 2, H2 dikali 100%, kita masukkan angkanya 5 dibagi 8 dikali 13 dikurang 7 dikali 100%, nanti akan dapat efisiensi turbinnya itu 10%, seperti itu. Oke, itu mungkin presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin nanti jika ada yang kurang jelas bisa langsung ditanyakan. Terima kasih. Salam sejahtera buat kita semua.